Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Natasha Putri. Di video kali ini Natasha mau buat olahan pisang dan juga agar-agar. Wah, jadi apa nih? Jarang banget loh ada yang jual. Buat kalian yang penasaran sama resepnya, jangan lupa saksikan sampai habis. Karena kalau kalian ketinggalan, kalian pasti bakalan bingung nanti buatnya gimana. Lebih baik saksikan sampai habis dan jangan di skip. Buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian udah subscribe terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol merah di bawah ini. Tanda kalian sudah klik tombol subscribe berarti kalian mendukung channel ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar setiap kali Natasha buat video kalian gak akan ketinggalan. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke step pembuatannya. Di sini kita menggunakan pisang dan juga agar-agar. Pisang yang saya gunakan seperti biasanya, saya menggunakan pisang kepok. Kalian bisa menggunakan pisang jenis lain karena ini kebetulan sisa 3 dan jenisnya kepok pula. Jadi saya memakai pisang kepok dan 3 biji saja. Dan ukurannya itu tergantung sesuai selera kalian masing-masing. Saya menggunakan pisang yang enggak terlalu besar ya, kira-kira setengah telapak tangan saya. Nah, seperti ini. Buat kalian yang pengen pakai barangan silahkan saja. Buat kalian yang mau punya pisangnya itu kira-kira jenisnya uli, emas, lilin, atau yang lain-lain, silahkan digunakan saja. Karena dalam membuat ini kita nggak perlu pisang yang khusus. Untuk jumlah pisangnya juga sesuai selera ya. Kalau kalian suka pisang yang lebih banyak, silahkan ditambahkan jadi 5 biji. Step pertama, seperti biasa, kita akan kupas pisangnya menggunakan tangan yang udah dicuci bersih. Setelah dikupas, pisangnya juga jadi lebih kecil ya. Kira-kira seperti ini nih. Langsung aja saya letak di piring. Nah, ini udah saya kupas semuanya. Step selanjutnya, kita akan potong-potong pisangnya menjadi beberapa bagian. Untuk ketipisan dan ketebalannya disesuaikan saja dengan selera masing-masing, karena nggak terlalu berpengaruh. Kita potong hingga beberapa bagian seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, pisangnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan selanjutnya, kita gunakan 1 saset agar-agar. Di sini agar-agar yang saya gunakan merek Swallow dan plain tanpa rasa dan tanpa warna. Kalau kalian mau pakai pewarna nantinya silahkan saja, atau memakai agar-agar yang berwarna. Kita pakai 1 saset. Selanjutnya kita siapkan wadah. Kita masukin 1 saset agar-agar. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan susu kental manis atau 1 saset. Ini saya menggunakan yang warna coklat. Saya lebih pilih pakai susu kental manis dibandingkan agar-agarnya yang langsung warna coklat, karena nanti hasilnya bakal lebih bagus kayak gini. Nanti warnanya lebih terang dan tidak butek. Kemudian kita masukin 500 ml air putih atau 2 gelas. Oh iya, airnya bisa kalian ganti menggunakan santan cair. Lalu kita aduk rata hingga tidak ada yang bergerindil. Saya aduk rata menggunakan balon whisk saja. Kalau kalian mau menggunakan santan yang instan, silahkan tambahkan 1 saset seperti ini. Jadi dilarutkan dengan 600 ml atau 500 ml air putih.
Supaya manisnya lebih pas, kita masukin 5 sendok makan gula pasir atau 50 gram. Per sendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres. Per sendoknya 10 gram ya. Jadi kita masukin 5 sendok makan. Lalu kita aduk hingga santannya tercampur rata. Kita aduk hingga merata seperti ini, santannya udah nggak pecah lagi. Selanjutnya kita siapkan panci, langsung saja kita masukin semuanya. Caranya gampang banget ya teman-teman. Step selanjutnya kita masak di api kompor yang kecil. Lalu sambil terus-terus kita aduk rata. Jangan ditinggal-tinggal karena bisa menggumpal dan ini mengandung santan, jadi bisa pecah. Kita aduk hingga mendidih dan sedikit mengental. Kalau sekiranya santannya juga udah matang, udah berasa banyak dan udah mulai mau mendidih, kita langsung aja masukin pisang yang tadi secukupnya aja. Lalu kalian masak. Kalau misalnya kalian mau pakai pisangnya lebih banyak, silahkan ditambahkan lagi ya. Diaduk terus sampai lebih mendidih lagi. Kalau menurut kalian ini kurang manis, silahkan ditambahkan. Kalau misalnya pisangnya udah wangi dan udah lembut seperti ini, kita langsung matikan api kompor dan kita angkat. Kemudian kalian siapkan loyang ataupun cetakan. Kita tuangin. Ini kalau kalian mau buat tinggi bisa jadi 1 loyang. Kalau misalnya mau buat rendah bisa jadi 2 loyang. Nah teman-teman, ini bisa jadi 2 loyang ukuran tinggi seperti ini. Kalau kalian mau tambahkan topping pisangnya atau sesuai selera, bisa tambahkan sekarang. Kita tunggu hingga ngeset atau mengeras, baru kita masukin ke dalam kulkas. Nah ini hasilnya setelah kita keluarkan dari loyang, jadinya cakep banget. Teksturnya bagus ya teman-teman, tuh lihat. Dan ini wangi banget, super nyoklat. Bisa langsung kalian jual per loyang seperti ini, ataupun kalau mau diecer juga bisa. Nah untuk dijual 1000-an, kita akan potong menjadi beberapa bagian. Kita belah-belah sesuai selera. 1 loyang kecil gini bisa dibagi 4 baris, lalu dibagi 2 lagi. Cocok untuk ide jualan. Nah langsung aja kita ambil ya teman-teman. Nah saya ambil menggunakan sendok, hasilnya lembut banget. Tuh lihat, soft banget. Terus pisangnya berasa juga. Nah buat kalian langsung aja cobain ya. Nah akan saya coba belah lagi. Tuh lembut banget. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali.